Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Ya, di sini kita ingin mempresentasikan ya tentang materi yang ada pada modul 3C. Materi tersebut kan terdiri dari ada subgrup, ada grup siklik, ada center sama centralized. Oke, kita dari kelompok 1 teori grup yang beranggotakan Ajeng Aprilia, kemudian ada Dewi Anggraini, ada Rifan dan Nurahnisa, dan ada saya Wisnu Maulana Putra. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke materi yang pertama. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana di sini ada teori mat 7 yang mengatakan bahwa siklik terhadap generator A itu merupakan suatu subgrup dari G. Misalkan diberi sebarang A elemen grup G dan siklis dengan generator A itu didefinisikan dengan A pangkat N, di mana N adalah elemen Z. Sedemikian sehingga maka kita bisa simpulkan bahwa siklik dengan generator A itu adalah subgrup dari G. Untuk pembuktiannya sendiri cukup melakukan 2 langkah aja. Kita buktikan bahwa siklik dengan generator A itu adalah himpunan kosong atau tidak. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa si A ini memiliki paling tidak 1 pada elemen A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N sendiri adalah sama dengan 0. Dengan demikian, A ini adalah bukan himpunan kosong. Kemudian akan dibuktikan bahwa A merupakan subgrup dari G, ambil sebarang A pangkat P dan A pangkat Q pada siklik dengan generator A. Dengan A pangkat P itu tidak sama dengan A pangkat Q. Perhatikan pada teori 4 yang lalu, misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G, jika untuk setiap AB ada di H dengan AB inverse juga ada di H, maka H itu adalah subgrup dari G. Oleh karena itu, A pangkat P dikali A pangkat Q inverse itu sama dengan A dipangkatkan P dikurang Q. Atau kita bisa ganti A pangkat K pada siklik dengan generator A. Kita misalkan P dikurang Q itu kan dengan K. Untuk suatu K ada pada Z. Dengan demikian terbukti bahwa siklik dengan generator A merupakan subgrup dari G. Oke, di sini ada materi tambahan kalau subgrup dari A itu maksudnya subgrup A dari G itu disebut subgrup siklik dengan generator A. Nah, apabila G atau elemen-elemen pada G itu sama dengan generatornya, generator A, maka dapat dikatakan bahwa G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Nah, perlu diingat juga bahwa generator itu pada umumnya ada juga yang memiliki banyak generator. Tapi suatu grup dikatakan grup siklik itu apabila memiliki paling tidak 1 generator. Kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Di sini diberikan U10 yang anggotanya 1379 dengan operasinya yaitu operasi perkalian modulo 10. Tentukan semua subgrup dari U10 terhadap operasinya. Nah, kita tinggal gambar aja menggunakan tabel Cayley yang bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwa identitasnya kan 1 karena ini adalah operasi perkalian. Kemudian kita tentukan inverse-nya dari masing-masing elemen. Inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 7 adalah 3, dan inverse dari 9 adalah 9. Kemudian karena elemennya ada 4 ya, jadi kita tinjau ke dalam 4 kasus. Kita mulai dulu pada kasus yang pertama. Misalkan ambil A sama dengan 1. Nah, satu ini bisa kita mulai dari pangkat berapapun itu ya dalam bilangan bulat, tapi kita ingin dicoba di pangkat min 5 dulu. 1 dipangkatkan min 5 kan sama aja 1 pangkat min 4 dikali 1 pangkat min 1 kan. Sama dengan ya 1 dipangkatin berapapun itu hasilnya 1. Nah, kita
bisa lakukan ini sampai dengan 1/3. Sebenarnya bebas ya sampai 1 pangkat berapapun itu. Nah, karena hasilnya adalah 1 semua, jadi kita bisa mengambil kesimpulan adalah 1 bukan generator dari U10. Kenapa? Karena si 1 ini tidak memuat anggota dari U10. Akan tetapi 1 itu kita bisa simpulkan bahwa 1 adalah subgrup dari U10. Kemudian kasus yang kedua, bisa di scroll ke bawah, Jeng. Jeng punten boleh di scroll ke bawah. Nah, oke. Itu kasus yang kedua ya. Ambil A-nya sama dengan 3, kita mulai seperti yang tadi 1, kita boleh pilih pangkatnya dari yang pangkat min 5 dulu. 3 pangkat min 5 itu kan 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 1. Nah, sebenarnya untuk mempermudah ini 3 pangkat min 5 itu kan 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 1. Kita belum tahu kan hasil dari 3 pangkat min 4 berapa, 3 pangkat min 1 berapa. Nah, kita bisa mulai dulu dari 3 pangkat min 1 dulu, dari inverse dari 3. Inverse dari 3 kan kalau di tabel itu 7. Nah, maka kita bisa lakukan ke atas. 3 pangkat min 1-nya sudah ketemu, baru 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 3, 3 pangkat min 4, 3 pangkat min 5. Nah, ketemu elemen-elemennya ini terdapat pola yang berulang ya. Di mana polanya itu adalah 3, 9, 7, 1. Hanya ada 4. Dan ini cukup membuat kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 3 adalah generator dari U10. Karena yaitu membangun elemen-elemen yang semuanya ada pada U10. Terus juga si generator 3 ini juga kita bisa ambil kesimpulan dengan elemen 3971 itu adalah subgrup dari U10. Kemudian kasus yang ketiga, kita ambil A-nya sama dengan 7. Lakukan langkah yang sama pada kasus 2 dan kasus 1. Kita bisa mulai dari 7 inverse dulu. 7 inverse kalau di tabel bisa dilihat itu hasilnya 3. Kemudian kita bisa hitung 7 pangkat min 2-nya. 7 inverse dikali 7 inverse hasilnya 9. Terus 7 pangkat min 3 hasilnya 7. 7 pangkat min 4 hasilnya 1. 7 pangkat min 5 hasilnya 3. Nah, di sini juga terdapat pola yang berulang. Polanya adalah 3179. Terus seperti itu. Nah, 3179 kan ada terdapat pada U10 semua kan. Jadi 7 ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa 7 adalah generator dari U10. Dan si generator 7 juga dengan elemennya 7931 merupakan subgrup dari U10. Kemudian kita tinjau pada kasus yang keempat ya. Agak di scroll lagi, Jeng. Untuk kasus keempat, nah sama ya caranya juga, kita bisa cari dari 9 inverse dulu. 9 inverse kan 9 kalau di tabel ya. Terus 9 pangkat min 2 kan 9 inverse dikali 9 inverse sama dengan 1. Begitu seterusnya. Nah, karena polanya berulang hanya 1 dan 9, jelas 9 bukan generator. Karena tidak cukup membuktikan bahwa si 9 itu tidak membangun semua elemen yang ada pada U10. Akan tetapi 9 kita bisa sebut bahwa dia adalah subgrup pada U10. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan akhir nih. Berdasarkan kasus 1, 2, 3, dan 4 yang sudah kita tinjau tadi, semua subgrup dari U10 itu adalah generator 3, 7, generator 3 dengan 7 yang elemennya 1379. Kemudian ada elemen 0 dan elemen 1,9. Oke, untuk latihan soal yang pertama mungkin bisa di itu. Nah, latihan soal yang pertama kan soalnya berdasarkan contoh 1 yang telah Anda pelajari, apakah yang dimaksud dengan generator? Nah, menurut kelompok kami gitu ya, generator adalah pembangun atau pembuat unsur pada grup siklik maupun subgrup siklik. Nah, berdasarkan definisi tadi kan apabila G sama dengan generator A, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generatornya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa grup siklik itu dibangun paling sedikit oleh satu generator.
Namun ada juga grup siklik yang memiliki banyak generator. Kemudian subgrup dari A itu maksudnya subgrup A dari G disebut subgrup siklik dengan generatornya adalah A. Nah, misalkan kita ada contoh nih pada U1 tadi, U10 kan elemennya 1379 dengan operasi perkalian modulo 20. Maksudnya operasi perkalian modulo 10 merupakan grup siklik. Kita tadi udah membuktikan kenapa grup siklik karena ada generatornya kan, 3 dan 7. Terus ya kan karena G menghasilkan generator A. Sedangkan subgrup sikliknya berarti ya sisanya. Tadi kan 3, 7 kan udah kepilih itu merupakan grup siklik kan. Berarti yang sisanya itu yang 1, 9. Itu adalah subgrup sikliknya. Oke. Bisa balik lagi ke modul. Nah, untuk contoh yang kedua, diberikan Z10. Z10 itu kan operasi penjumlahan modulo 10 kan. Dengan operasinya, tentukan semua subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Seperti biasa kita bisa gambar menggunakan tabel Kelly yang bisa dilihat pada layar. Kemudian kita bisa ambil kesimpulan kalau pada operasi penjumlahan kan identitasnya adalah 0. Kemudian kita cari inverse dari masing-masing elemennya. Inverse dari 0 kan kita tahu kalau di tabel itu jelas ya, adalah 0, inverse dari 1 adalah 9, inverse dari 2 8, inverse dari 3 7, inverse dari 4 adalah 6, inverse dari 5 adalah 5, inverse dari 6 adalah 4, inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 8 adalah 2, dan inverse dari 9 adalah 1. Nah, di sini kan elemen dari si Z10 ini kan ada 10 ya, dari 0 sampai 9. Maka kita bisa tinjau kasusnya sebanyak 10. Kita mulai dari kasus yang pertama dulu, kita ambil A-nya sama dengan 0. Nah, karena operasi ini adalah operasi penjumlahan, beda dengan cara sebelumnya dengan dipangkat, tapi ini adalah cukup dengan dikali aja, dengan bilangan bulat. Bilangan bulatnya kalian bebas bisa mulai dari mana aja. Kita bisa mulai dari min 2 dulu, min 2 dikali 0 adalah hasilnya 0, sampai kita coba dikali 2, itu juga hasilnya 0. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si 0 itu bukan generator, karena tidak membangun semua elemen yang ada pada Z10. Akan tetapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 0 itu adalah subgrup dari Z10 dengan operasinya. Kemudian untuk yang kasus yang kedua, kita ambil A-nya sama dengan 1. Nah, kita bisa coba yang kiri atau yang kanan. Yang kiri itu kan pakai negatif ya. Kalau yang kanan itu dia pakai positifnya aja. Kita bebas memakai yang mana. Untuk yang positif aja. Untuk positif 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 1 sama dengan 3, sampai dengan 10 dikali 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena modulo 10 yang ditanyanya. Nah, dari sini kita udah cukup membuktikan kalau si 1 adalah generator, karena dia memunculkan, membangun semua elemen yang ada pada Z10. Selain generator, dia juga adalah sebagai subgrup dari Z10 dengan operasinya. Nah, kemudian kita ambil kasus yang ketiga, yaitu A-nya sama dengan 2. Nah, oke. Kasus yang ketiga, A-nya sama dengan 2. Lakukan hal yang sama seperti kasus 2 dan 1, kalikan dengan bilangan bulat, bisa negatif ataupun positif, pasti nanti akan terjadi pengulangan. Nah, kita coba dari negatif 5 dikali 2, hasilnya kan negatif 10, jelas itu 0, tidak memiliki sisa. Terus negatif 4 kali 2 itu negatif 8, sisanya kan 2 kan, untuk menuju 10. Kemudian negatif 3 dikali 2 kan negatif 6, harus membutuhkan 4. Negatif 2 dikali 2 kan negatif 4 membutuhkan 6. Terus negatif 1 dikali 2 itu kan negatif 2 membutuhkan 8. Terus 0 dikali 2, 0. Nah, jelas ini juga ya. Kalau si 2 ini kan cukup hanya membangun beberapa elemen aja. Tidak semua anggota dari Z10 itu dia dibangun oleh 2. Maka jelas si 2 adalah bukan generator. Tapi 2 tetap merupakan subgrup dari Z10 beserta operasinya. Kemudian kasus yang keempat, kita ambil A sama dengan 3. Kita coba kalikan 3 dengan bilangan bulat, negatif maupun positif. Kita coba dikali negatif 10, hasilnya negatif 30,
sisanya adalah 0, negatif 9 dikali 3 itu negatif 27, sisanya 3. Negatif 8 dikali 3 itu negatif 24 kan, sisanya 6. Negatif 7 dikali 3 itu kan negatif 21, sisanya 9. Dan seterusnya sehingga nanti masing-masing dari si anggota Z10 ini berhasil dibangun oleh 3. Maka dapat dikatakan bahwa si generator 3 ini, maksudnya si 3 ini adalah generator. Dan juga 3 kita bisa katakan dia adalah subgrup dari Z10 beserta operasinya. Kemudian kasus yang kelima, ambil A-nya sama dengan 4. Lakukan hal yang sama, negatif 5 dikali 4, hasilnya negatif 20, sisanya 0 kan. Negatif 4 dikali 4, hasilnya negatif 16, sisanya 4. Negatif 3 dikali 4, itu hasilnya negatif 12, sisanya 8. Dan seterusnya sehingga polanya menjadi 0, 4, 8, 2, 6. Nah, ini cuma beberapa elemen pada Z10 aja yang berhasil dibangun oleh si 4. Maka jelas si 4 ini adalah bukan generator. Tapi si 4 adalah subgrup dari Z10 beserta operasinya. Kemudian, kasus yang ke-6, ambil A sama dengan 5. Negatif 5 dikali 5 kan negatif 25, sisanya 5 untuk menuju 30. Negatif 4 dikali 5, negatif 20, tidak memiliki sisa, dan seterusnya, sehingga polanya menjadi 5 dan 0 aja. Nah, jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 5 bukan generator. Karena hanya berhasil membangun elemen-elemen 5 dan 0 saja. Namun 5 ini tetap merupakan subgrup dari Z10 beserta operasinya. Lanjut, kasus yang ke-7. Ambil A-nya sama dengan 6. Kita coba kalikan dengan negatif 4, hasilnya negatif 24, sisanya 6. Negatif 3 dikali 6, negatif 18, sisanya 2. Negatif 2 dikali 6 sama dengan negatif 12, sisanya 8. Negatif 1 dikali 6, negatif 6, sisanya 4. Dan seterusnya sehingga nanti polanya menjadi 6, 2, 8, 4, 0. Dan ini pun tidak membuat dia sebagai generator. Karena hanya beberapa elemen saja yang berhasil dibangun oleh 6. Tapi si 6 ini merupakan tetap subgrup dari Z10 beserta operasinya. Kemudian kasus yang ke-8 kita ambil A-nya sama dengan 7. Kita coba negatif 5 dikali 7 menghasilkan negatif 35, sisanya 5 kan. Negatif 4 dikali 7 sama dengan negatif 8, sisanya 2. Dan seterusnya sampai nanti polanya adalah semua bilangan pada Z10 itu berhasil dibangun oleh 7. Nah, dengan demikian, si 7 ini adalah generator ya. Sekaligus merupakan subgrup dari Z10 beserta operasinya. Kemudian kasus yang ke-9. Ambil A-nya sama dengan 8. Kita coba dari negatif 5 dikali 8 itu karena negatif 40, dia sisanya 0. Negatif 4 dikali 8 itu hasilnya negatif 32 sama dengan 8. Dan seterusnya sehingga nanti polanya 08642. Nah, ini tidak cukup membuat dia sebagai generator sehingga 8 bukan generator, tetapi tetap merupakan subgrup dari Z10 beserta operasinya. Nah, kasus yang terakhir, kasus yang 10, kita ambil A-nya sama dengan 8. Maksudnya itu A-nya sama dengan 9 ya, tipe. Kita coba negatif 5-nya dikali 9, itu hasilnya negatif 45, sisanya 5, negatif 4 dikali 9, sisanya 4, dan seterusnya sampai semua Z10 itu ada pada generator dari si 9 ini. Sehingga si 9 bisa kita katakan sebagai generator karena berhasil membangun semua anggota pada Z10. Dan si 9 ini juga merupakan subgrup dari Z10 beserta operasinya. Nah, dari kasus 1 sampai dengan 10 ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua subgrup pada Z10 dengan operasinya itu adalah generator 0 dengan elemennya 0, generator 1, 3, 7, 9 dengan elemennya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus generator 5 dengan elemennya 0,5, terus generator 2 dengan elemennya 4, generator 6 dengan elemennya generator 6 sama dengan generator 8 dengan elemennya 0, 2, 4, 6, 8.
Nah, kemudian ada latihan soal 2 yang kita udah coba jawab. Nah, pertanyaannya kan berdasarkan contoh 2, apakah yang bisa kalian simpulkan? Nah, di sini kita berhasil menyimpulkan 3 hal di mana grup Z10 itu terbukti sebagai grup siklik. Kenapa? Karena dia dibangun oleh 3 generator, yaitu 1, 3, maksudnya dibangun oleh 4 generator, yaitu 1, 3, 7, 9. Yang menyebabkan generator A itu sama dengan nilainya sama dengan G. Kemudian subgrup siklik dari Z10 itu berarti sisanya yaitu generator 0 dengan elemennya 0, generator 5 dengan elemennya 0,5, dan generator 2, 4, 6, dan 8 dengan elemennya 0, 2, 4, 6, 8. Dan yang dapat kita simpulkan yang terakhir itu semua elemen dari Z10 itu adalah subgrup karena merupakan grup terhadap operasi penjumlahan modulo 10. Jadi otomatis dia merupakan subgrup. Oke, untuk latihan soal 2 itu. Nah, kemudian materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Baik, terima kasih Wisnu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh soal 3. Di sini tunjukkan bahwa U14 itu sama dengan 3 sama dengan 5, dan apakah U14 merupakan grup siklik dengan U14 sama dengan 11, serta tentukan semua subgrupnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, tentukan U14 dari Z14. Nah, dari tabel Kelly yang ada, diperoleh bahwa U14 itu sama dengan 1,3,5, 9, 11, dan 13. Dengan catatan UN adalah grup dari bilangan bulat positif yang kurang dari N, yang elemen adanya merupakan relatif prima terhadap N. Itu mengapa 14 hasilnya 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Lalu kedua, tunjukkan bahwa U14 dengan elemen 1, 3, 5, 9, 11, 13 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Nah, di sini ada tabel Kelly. Seperti biasa, untuk menunjukkan sebuah himpunan itu adalah grup, maka kita harus menunjukkan bahwasanya himpunan tersebut itu tertutup. Scroll ke bawah. Jangan pindah ke bawah. Ya, untuk penyelesaian kedua itu tunjukkan bahwa U14 itu adalah grup. Nah, untuk menunjukkannya, kita harus menunjukkan bahwa himpunan U14 ini tertutup, lalu bersifat asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memiliki inverse. Nah, untuk pertama, akan ditunjukkan bahwa operasi perkalian modulo 14 itu tertutup pada U14. Di sini ambil sebarang A, B, elemen U14, maka diperoleh jika pengoperasian A, operasi perkalian modulo 14 dengan B lebih kecil dari 14, maka hasil dari operasi perkalian A, operasi perkalian modulo 14 dengan B itu elemen U14 sendiri. Nah, karena elemen U14 ketika dioperasikan perkalian modulo 14 menghasilkan elemen U14 sendiri, maka terbukti bahwa operasi perkalian 14 ini tertutup pada U14. Lalu yang kedua, akan ditunjukkan operasi perkalian modulo 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Sini ambil sebarang A, B, C, elemen U14, maka akan diperoleh jika A operasi perkalian modulo 14, B operasi perkalian modulo, dan C maka akan sama dengan A operasi perkalian modulo B operasi perkalian modulo C itu akan sama. Kita ambil sebarang angka saja biar mudah. Misalkan di sini A kita misalkan 5, B-nya 3, dan C-nya 9. Maka ketika ruas sebelah kiri 5 dioperasikan perkalian modulo 14, 3 operasi perkalian modulo 9, 3 dikali 9 itu 13, lalu dioperasikan dengan 5, maka akan menghasilkan 9, lalu ruas kanannya A-nya 5, lalu operasi perkalian modulo
dengan B itu 3, itu akan menghasilkan 1, lalu dioperasikan kembali dengan C-nya 9 itu 1, operasi perkalian modulo 9 itu 9. Jadi hasil ruas kanan dan kiri itu sama, sehingga dapat dikatakan bahwa operasi perkalian modulo 14 ini berlaku sifat asosiatif pada U14. Nah, untuk yang ketiga, untuk setiap A elemen U14 terdapat satu elemen U14 sedemikian sehingga A operasi perkalian modulo 14 1 sama dengan A, atau 1 adalah elemen identitas pada U14. Maka ini terbukti bahwa memiliki elemen identitas pada U14 terhadap operasi perkalian modulo 14. Dan yang terakhir, untuk setiap A elemen U14 terdapat A pangkat min 1 elemen U14 sedemikian sehingga A operasi perkalian modulo 14 A pangkat min 1 itu sama dengan 1, yakni inverse dari 1 1, inverse dari 3 adalah 5, inverse dari 5 adalah 3, lalu inverse dari 9 adalah 11, inverse dari 11 adalah 9, dan inverse dari 13 adalah 13. Nah, dengan demikian, karena operasi perkalian modulo 14 berlaku sifat ketertutupan, lalu bersifat asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse, maka U14 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan 3 sama dengan 5. Perhatikan bahwa di sini angka 3 ketika dioperasikan dengan dirinya sendiri sebanyak 1 kali itu menghasilkan 9, lalu sebanyak 2 kali menghasilkan 13, lalu 3 pangkat 3 dioperasikan sebanyak 3 kali itu menghasilkan 11, dan seterusnya hingga membentuk pola yang berulang 9, 13, 11, 5, 1, dan seterusnya, sehingga generator 3 ini memiliki elemen 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Lalu yang selanjutnya, yang 5 juga sama, ketika ia dioperasikan dengan dirinya sendiri sebanyak 1 kali akan menghasilkan 5, lalu sebanyak 2 kali akan menghasilkan 11, sebanyak 3 kali menghasilkan 13, dan seterusnya hingga membentuk pola yang berulang 1, 5, 11, 13, 9, 3, 1, dan seterusnya. Jadi 5 sama dengan generator 5 ini elemennya 5, 11, 13, 9, 3, 1. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa U14 itu sama dengan 3 sama dengan 5, karena elemen-elemen di sini yang itu sama 3, 9, 1, 3, 9, 13, 11, 5, 1. Lalu untuk selanjutnya ditunjukkan bahwa U14 itu sama dengan 11. Sama halnya seperti tadi, ketika kita mengoperasikan 11 ini dengan diri sendiri sebanyak 1 kali, maka akan menghasilkan 11, sebanyak 2 kali akan menghasilkan 9, lalu sebanyak 3 kali 11 pangkat 3 itu menghasilkan 1, lalu sebanyak 4 kali 11 pangkat 4 itu 11, lalu 11 pangkat 5 itu menghasilkan 9, sehingga membentuk pola 1, 11, 9, dan berulang 1, 11, 9, maka elemen dari 11 ini tuh 11, 9, 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 14 ini tidak sama dengan 11 karena elemen yang dimuat itu tidak sama. Lalu selanjutnya yang kelima, maksudnya ke bawah aja. Nah, yang selanjutnya ini penentuan subgrup dari U14 karena berdasarkan teorema 7, misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan A didefinisikan A pangkat N dengan N elemen bilangan bulat, sedemikian sehingga A lebih kecil dari G double aksen, maka semua subgrup dari U14 adalah untuk yang pertama, yang satu itu memiliki elemen 1, terlihat pada tabel Kelly yang ada. Dengan catatan di sini subgrup yang hanya memuat elemen identitas disebut trivial subgrup. Lalu yang kedua, yang 3, ini memiliki elemen 3, 9, 13, 11, 5, 1. Terlihat pada tabel Kelly yang ada di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa 3 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Lalu yang ketiga, yang kedua, itu subgrup
dengan elemen 5, 11, 13, 9, 3, 1. Lihat dari tabel Kelly yang ada. Coba ke bawah. Nah, yang selanjutnya 9. Lihat pada tabel Kelly itu memiliki elemen 9, 11, dan 1. Ini menunjukkan bahwa 9 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Lalu yang 11 ini terlihat pada tabel Kelly bahwa elemen dari 11 ini adalah 11, 9, dan 1. Ini menunjukkan bahwa 11 ini adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Lalu yang 13 terlihat juga pada tabel Kelly dengan elemen 13 dan 1. Ini menunjukkan bahwa 13 ini adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Nah, dari serangkaian penjelasan mengenai jawaban dari contoh 3, maka bisa kita simpulkan bahwa pindah ke jawaban latihan soal. Ya, setelah serangkaian yang kita jelaskan tadi di contoh 3, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan U14 yang memiliki elemen 1, 3, 5, 9, 11, 13 ini merupakan grup berhingga karena setelah ditunjukkan sifat tertutupan lalu berlaku sifat asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse. Maka U14 ini merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14 dan memiliki order grup sebanyak 8. Dan dapat disimpulkan beberapa hal dari contoh 3 tadi, yaitu diperoleh subgrup dari U14, yaitu 1 dengan elemennya 1, lalu 3 sama dengan 5 dengan elemennya 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Lalu 9 sama dengan 11 yang elemennya 9, 11, dan 1. Dan 13 dengan elemen 13 dan 1. Lalu yang kedua, grup U14 ini terbukti sebagai grup siklik dengan generator atau pembangun yaitu 3 dan 5 karena G sama dengan A. Jadi elemen yang ada pada 3 dan 5 ini sama dengan U14. Grup U14. Lalu yang ketiga, grup U14 ini bukan merupakan grup siklik dengan generator atau pembangun 11. Karena tadi terlihat bahwasannya U14 tidak sama dengan 11. Jadi dapat disimpulkan tidak semua grup dapat disebut grup siklik jika generatornya tidak memenuhi syarat G sama dengan A. Gitu. Mungkin itu saja pembahasan mengenai contoh 3. Akan dilanjutkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Vivanda. Baik, terima kasih Wisnu. Di sini saya mau melanjutkan pembahasan materinya. Bisa diperhatikan ya yang pada kotak yang berwarna hijau. Secara umum, untuk menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G, yaitu yang pertama, identifikasi unsur atau sifat pada grup G yang mendefinisikan H. Yang kedua, buktikan bahwa pada unsur atau sifat pada G yang memuat identitas di H. Yang ketiga, untuk sebarang A, B elemen H, buktikan bahwa AB elemen H atau memuat sifat ketertutupan terhadap operasi pada grup G. Yang keempat, untuk sebarang A elemen H, buktikan bahwa ada A inverse elemen H dengan unsur atau sifat yang sama pada grup G. Yang kelima, sifat asosiatif itu tidak perlu ditunjukkan atau dibuktikan, karena H merupakan grup yang operasinya sama pada grup G, maka secara otomatis sifat asosiatif akan berlaku di H. Jadi intinya itu, kalau misalnya di grup G itu sudah bersifat asosiatif, maka sifat asosiatif itu juga berlaku di H. Nah, untuk lebih memahami
tentang subgrup, kita bisa perhatikan contoh 4. Misalkan G adalah grup Abel dan scroll ke atas jangan. Grup Abel dan H didefinisikan sebagai X pangkat 3 sama dengan E, di mana si X-nya ini elemen dari G. Buktikan bahwa H subgrup G. Jawabannya, ambil sebarang A, B elemen H, perhatikan bahwa A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 3 sama dengan dalam kurung AB pangkat 3 sama dengan E. Nah, kenapa bentuknya bisa berubah menjadi dalam kurung AB pangkat 3? Karena di sini kan G-nya itu adalah grup abelian. Dan di grup abelian itu kan jika A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N, itu sama dengan dalam kurung AB pangkat N. Gitu. Dan E-nya ini didapat dari definisi pada soal, yaitu X pangkat 3 sama dengan E. Kita lanjut. Kemudian ambil sebarang A elemen H, akan ditunjukkan bahwa A inverse elemen H. Perhatikan bahwa A dikali dengan A inverse sama dengan E. Sedemikian sehingga A pangkat 3 dikalikan dengan A pangkat 3 inverse sama dengan A pangkat 3 dikali dengan A inverse pangkat 3. Sama dengan E dikali dengan A inverse pangkat 3 sama dengan E. Nah, E-nya ini sendiri didapat juga dari definisi pada soal, yaitu X pangkat 3 sama dengan E. Dengan demikian, terdapat A inverse pangkat 3 elemen H. Jadi, karena untuk setiap A, B elemen H, maka A dikali B itu elemen H, dan untuk suatu A elemen H, maka terdapat A inverse elemen H. Dapat kita simpulkan bahwa H itu subgrup dari G. Next ada definisi 17, sifat komutatif pada grup. Misalkan AB merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila AB sama dengan BA. Dengan catatan bahwa semua elemen pada grup Abel berlaku sifat komutatif. Selanjutnya ada definisi 18, center of group. Center suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif, yang dinotasikan dengan ZG sama dengan A elemen G, di mana AX sama dengan XA untuk setiap X anggota elemen G. Nah, di sini ada latihan soal keempat, interpretasikan definisi 18. Jadi, dari definisi ke-18, kita itu dapat mengetahui bahwa center group itu terdiri dari himpunan elemen-elemen pada grup G yang bersifat komutatif ke seluruh elemen G. Jadi, misalnya elemen tersebut itu tidak bersifat komutatif, berarti elemen itu tidak termasuk ke dalam center pada grup G. Bisa kembali lagi, Jang, ke PDF. Oke, selanjutnya ada teorema ke-8. Center suatu grup merupakan subgrup. Center suatu grup G merupakan subgrup dari G. Buktinya, yang pertama di sini, perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. Dengan demikian, E elemen ZG, atau ZG itu akan memuat elemen identitas. Jadi, elemen identitas pada suatu grup itu pasti akan menjadi center dari suatu grup tersebut. Yang kedua, ambil sebarang A, B elemen ZG diperoleh dalam kurung AB dikali X sama dengan A dikali dalam kurung BX sama dengan A dikali dalam kurung XB sama dengan dalam kurung AX dikali dengan BX sama dengan dalam kurung XA dikali dengan B dan sama dengan X dikali dalam kurung AB. Dengan demikian, untuk setiap A, B elemen ZG, maka AB elemen ZG, atau si AB ini tuh bersifat ketertutupan. Dan pembuktian yang ketiga, diberikan AX sama dengan XA. Di sini kita akan membuktikan bahwa si AX sama dengan XA ini benar
jika dibuktikan menggunakan inverse-nya, yaitu A inverse. Di mana si A inverse ini juga akan bersifat komutatif. Gitu. Perhatikan bahwa AX sama dengan XA. Nah, kedua ruasnya ini kita kalikan dengan A inverse. Menjadi A inverse dalam kurung AX sama dengan A inverse dalam kurung XA. Kemudian kita satukan A inverse dengan A, kita operasikan dahulu gitu. Menjadi A inverse dikali dengan A dikali dengan X sama dengan yang ruas kirinya masih tetap, sehingga menjadi, kan karena A inverse dikali A itu sama dengan E atau elemen identitas, maka E dikali dengan X sama dengan A inverse dikali dengan dalam kurung XA. Kemudian E dikali dengan X, setiap elemen yang dikalikan dengan elemen identitas itu akan hasilnya itu adalah dirinya sendiri. Maka E dikali dengan X, hasilnya adalah X sama dengan A inverse dikali dalam kurung XA. Selanjutnya, kedua ruas kita kalikan kembali dengan A inverse menjadi X dikali dengan A inverse sama dengan A inverse XA dikali dengan A inverse. X A inverse sama dengan yang ruas sebelah kanan itu kita A dengan A inverse kita satukan menjadi A inverse dikali dengan X dikali dengan A inverse. Menjadi X A inverse sama dengan A inverse X dikali dengan E. Sama kayak yang tadi, kan A dikali dengan A inverse itu hasil E. Sehingga kita dapatkan hasil X dikali dengan A inverse sama dengan A inverse dikali dengan X. Nah, di sini terlihat bahwa untuk inverse-nya juga akan bersifat komutatif. Jadi, A inverse itu berlaku komutatif terhadap X. Dengan demikian, A inverse elemen ZG sedemikian sehingga A elemen ZG. Berdasarkan pembuktian ke-1, ke-2, dan ke-3, dapat kita simpulkan bahwa ZG itu subgrup dari G. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ripanda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih Wisnu. Selanjutnya di sini ada definisi 19. Centralize A pada grup G dengan notasi dan A elemen pada grup G. CA merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. CA sama dengan G elemen G besar. Mohon maaf, di sini mungkin CA atau centralize dari A sama dengan G elemen himpunan G di mana GA sama dengan AG. Nah, langsung saja mungkin di sini ada latihan soal kelima. Interpretasikan perbedaan antara definisi 18 dan definisi 19. Nah, mungkin tadi udah dijelaskan juga sama Rifanda tentang center of group. Nah, untuk center adalah suatu grup G dengan notasi center atau ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Nah, untuk suatu X elemen G, maka CA atau centralize adalah himpunan bagian yang tak kosong dari G, yang berisikan elemen-elemen yang komutatif terhadap suatu elemen grup, sesuai dengan definisi 19. Nah, jika ditemukan elemen-elemen dari suatu grup yang komutatif dengan setiap elemen dari grup itu, maka himpunan semua elemen yang komutatif dengan semua elemen dari grup itu sendiri disebut center. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin di sini ada
contoh soal sedikit dari saya. Di sini ada himpunan dengan elemen 5, 15, 25 dan 35 perkalian modulo 40. Nah, di sini ada tabel Kelly perkalian 40. Nah, CA-nya itu kita ambil 5, itu adalah CA itu misalnya terdiri dari 5, 15, 25, dan 35. Nah, kenapa 5, 15, 35? Kita lihat di sini CA-nya itu kita ambil 5 kali 5 itu ada 25. Jadi di ini 15 terus seterusnya hingga C35 itu sama. Karena sama 5, 15, 25 dan 35, maka senternya ini C adalah centralized dan senternya itu ZG adalah semua irisan dari centralized itu sendiri. Nah, mungkin dapat disimpulkan bahwa center adalah irisan dari centralizer dari elemen-elemen pada grup tersebut. Nah, untuk teorema 9-nya itu ada centralize merupakan subgrup dengan notasi CA. Nah, untuk setiap A elemen grup G, CA atau centralize merupakan subgrup dari G. Nah, untuk pembuktiannya kita misalkan E merupakan elemen identitas pada grup G dan E atau elemen identitas A sama dengan A elemen identitas untuk setiap A elemen G, maka elemen identitas adalah elemen dari CA atau centralize itu sendiri, yang menyebabkan centralize tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian berdasarkan definisi 19 diperoleh centralize atau CA adalah himpunan bagian dari G. Nah, kita ambil sembarang untuk X, Y elemen CA atau centralize merupakan XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian perhatikan bahwa di sini kita punya X Y inverse A sama dengan X Y inverse A Jadi untuk E-nya sendiri atau elemen identitasnya kita ubah menjadi X Y inverse A Y inverse. Nah, sehingga X Y inverse AY dikali Y inverse. Kita balik menjadi X Y inverse dioperasikan dengan YA Y inverse. Nah, X-nya kita keluarkan menjadi X Y inverse Y A Y inverse. Nah, untuk Y inverse Y-nya itu kita ubah menjadi elemen identitas atau X elemen A Y inverse. Nah, XA-nya itu karena elemen identitas itu adalah himpunan itu sendiri, maka XA dikalikan dengan Y inverse. Nah, menjadi AX dioperasikan dengan Y inverse menjadi A dalam kurung X Y inverse. Nah, dengan demikian diperoleh bahwa X Y inverse adalah elemen dari CA atau centralized. Nah, karena untuk setiap A, B elemen CA atau centralized dengan A, B inverse elemen centralized atau A, maka CA adalah merupakan subgrup dari G. Nah, untuk contoh 5-nya, misalkan G adalah grup dan H adalah subgrup dari G, merupakan suatu A elemen G. Untuk A, H, A inverse sama dengan A, H, A inverse dari H elemen H. Tunjukkan bahwa A, H, A inverse merupakan subgrup dari G. Nah, untuk menjawabnya, untuk langkah yang pertama itu akan dibuktikan bahwa A, H, A inverse merupakan himpunan kosong. Nah, diketahui H adalah subgrup dari G, maka akan ada elemen identitas E
elemen H yang menyebabkan A elemen identitas A inverse sama dengan A inverse sama dengan E. Nah, sedemikian sehingga A inverse bukan sama tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, untuk pembuktian yang kedua, ini akan dibuktikan bahwa H inverse merupakan himpunan bagian dari G. Nah, ambil sembarang X elemen A inverse diperoleh X sama dengan A inverse dengan H elemen H. Perhatikan bahwa H adalah merupakan subgrup dari G yang menyebabkan H elemen G, dan oleh karena itu A elemen G akan menyebabkan X sama dengan A inverse elemen G. Dengan demikian diperoleh A inverse adalah himpunan bagian dari G. Nah, untuk pembuktian yang ketiga ini akan dibuktikan bahwa A inverse adalah merupakan subgrup dari G. Nah, ambil sembarang X, Y elemen A inverse dengan X sama dengan H1 A inverse dan Y sama dengan H2 A inverse untuk suatu H1, H2 adalah elemen H. Nah, perhatikan bahwa XY inverse sama dengan kita ubah untuk X-nya yaitu H1 A inverse dan Y inverse-nya itu Y inverse, karena di sini kita mempunyai Y, maka kita masukkan dulu Y-nya yaitu H2 A inverse diinverskan. Nah, menjadi AH1 A inverse dikali AH2 A inverse A inverse. Nah, kita keluarkan untuk AH1-nya itu jadi AH1 A inverse A H2 inverse dan A inverse sama dengan AH inverse, karena A inverse A itu adalah elemen identitas, maka kita ubah menjadi H2 inverse dan A inverse sama dengan AH1 H2 inverse A inverse. Nah, karena H adalah subgrup dari G dan H1 H2 adalah elemen H, maka H1 H2 inverse adalah elemen H, sedemikian sehingga H1 H2 inverse A inverse elemen A inverse. Dengan demikian karena X, Y elemen A inverse, sedemikian sehingga X, Y inverse elemen A inverse dengan X, Y inverse sama dengan AH1 H2 inverse A inverse, maka terbukti bahwa A inverse adalah subgrup dari G. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Wisnu. Ajeng. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menjelaskan materinya. Kurang lebih demikian ya penjelasan materi kita tentang subgrup dan juga grup siklik mengenai modul bahan ajar 3C. Kurang lebih demikian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.